Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini seperti biasa saya akan berbagi sedikit ilmu, yaitu tentang kajian ilmu fikih, di mana kitab yang akan saya baca pada kesempatan ini adalah kitab Safinatun Najah, ya. Tapi yang saya pegang ini kitab Kashifatus Saja sebagai syarah daripada kitab Safinah. Baik, sebelumnya saya baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayammumi asyaratun, adapun syarat-syarat tayamum ada 10. Ayakuna bi turabin, yang pertama tayamum itu harus dengan menggunakan tanah ataupun debu. Wa ayakuna turabu tohiran, dan tebunya harus terbukti adalah dalam keadaan suci. Wa ayakuna wa alla yakuna musta'malan, dan debunya bukan mustahmal. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahuhu, dan turabnya ataupun debunya tidak tercampur oleh tepung atau sebangsa tepung. Wa yaqsidahu, dan orang yang melakukan tayamum bermaksud dengan tayamum, dengan debu tersebut untuk melakukan tayamum. Wa ayam saha wajahu wa yaddaihi bidorbatain, dan mutayammim itu adalah orang yang melakukan tayamum, mengusap wajahnya dan kedua tangannya bidorbataini, dengan dua pukulan tanah, dengan dua kali pengambilan tanah. Wa yuzilan najasata awalan, dan menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Wa ayyajtahida fil qiblah qablahu, dan berijtihad untuk menentukan dan mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan melakukan tayamum untuk setiap satu keparduan yang dimaksud fardu ain. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah mengenai syarat-syarat tayamum. Adapun syarat-syarat tayamum di sini disebutkan ada 10, asyaratun 10. Yang pertama ayyakuna bi turabin, tayamum itu harus dengan menggunakan tanah ataupun debu, ya. Yang dimaksud tanah di sini adalah tanah yang mempunyai debu, dan tanahnya itu harus betul-betul tanah murni, sehingga apabila orang melakukan tayamum bukan dengan menggunakan tanah, semisal orang hanya menempelkan tangannya di kaca ataupun di tembok atau mungkin di jendela pesawat, maka di dalam madhab Syafi'i tayamumnya dianggap tidak sah, karena tayamum itu hanya sah apabila alat yang digunakan untuk bertayamum adalah berupa tanah. Tanahnya itu lahu gubar, yang mempunyai debu. Itu yang pertama. Sehingga kalau di pesawat, apabila memang tidak memungkinkan kita melakukan wudhu dengan menggunakan air, ataupun tidak memungkinkan bertayamum dengan menggunakan tanah, maka pilihan yang kita ambil adalah melakukan sholat lihurmatil wakti. Tapi nanti sholatnya harus diulang apabila memang sudah memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna turabu tohiran, tanah yang digunakan ataupun debu yang digunakan itu yang benar-benar suci. Ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43, fatayammamu sa'idan thayyiba, ya,
Jadi Allah memerintahkan bertayamum itu adalah dengan menggunakan sa'idan thayyiba. Nah, oleh ahli tafsir disebutkan bahwa sa'idan thayyiba yang dimaksud adalah turaban tahiran, yaitu tanah yang suci. Dan yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Tanah yang digunakan itu bukan tanah yang musta'mal. Baik musta'mal, bekas dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun bekas dipakai untuk menghilangkan najis. Semisal tanah yang digunakan untuk menghilangkan najis mughaladhah. Nah, ini disebut tanah musta'mal. Maka apabila tanah bekas untuk membersihkan ataupun mensucikan bekas najis mughaladhah, ya, apabila tanah yang digunakan untuk mensucikan sesuatu yang terkena najis mughaladhah, apabila campuran tanah itu pada campuran ataupun pada basuhan yang ketujuh, maka tanah hukumnya suci tapi tidak bisa untuk dipakai bertayamum, ya, suci tapi tidak mutahhir. Apabila tanah tersebut adalah bekas campuran pada basuhan sebelum yang ketujuh, misalnya ke-6, ke-5 dan sebelumnya, maka tanah yang disebutkan itu adalah tanah mutanajis, ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan tanah yang musta'mal untuk melakukan tayamum, ya. Kemudian yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahuhu. Tidak boleh tercampur oleh tepung atau semisal tepung. Misalnya apu, ataupun mungkin tercampur dengan semen, ya, atau minyak za'faron, atau apa saja, ya, sesuatu yang bercampur dengan tanah di mana tanahnya ini sudah tidak murni lagi, maka ini tidak bisa untuk dipakai untuk tayamum. Di dalam keterangan yang diterima dari Al-Imam ataupun Asy-Syaikh Al-Khisni, wal kathiru ma yura wal qalil ma la yadhhar. Apabila campurannya banyak pasti bisa dilihat, tapi kalau campurannya sedikit itu tidak nampak. Jadi yang namanya campuran tersebut sedikit atau banyak, tetap itu dianggap tidak bisa mencukupi untuk dipakai sebagai alat bertayamum, ya. Kalau tanah yang bercampur dengan sesuatu yang lain, tepung ataupun semen dan lain sebagainya. Dan yang kelima, wal khamisu, yang kelima, ayaqsidahu. Jadi seseorang yang melakukan tayamum memang bermaksud dengan tanah ini pada saat memindahkan tanah untuk diusapkan kepada anggota tayamum memang dimaksud, ya. Misalnya saya mengambil tanah yang memang sudah disediakan dan saya di sini berniat serta bermaksud, dari sini sudah berniat, sudah bermaksud, nawaitu tayammuma listibahati sholatil mafruḍah lillahi ta'ala. Jadi dari sini kita mengambil tanah dan memindahkan ke anggota tayamum ataupun al-udwul mamsuh, ya, itu memang dimaksud. Sehingga apabila tidak dimaksud maka tidak mencukupi untuk kesahan tayamum. Misalnya ada orang yang mau melakukan tayamum, sebelum dia melakukan tayamum ternyata tiba-tiba si tanahnya itu terhembus angin. Debu-debu tanah itu terhembus angin dan mengenai wajahnya. Setelah sampai di wajahnya kemudian diratakan, ya, kemudian diusap-usap. Walaupun pada saat itu juga dia berniat melakukan tayamum, maka ini dianggap tidak sah karena tidak ada tahwil, tidak ada memindahkan tanah dari tempat tanah ke al-udwul mamsuh ataupun anggota yang diusap seperti wajah. Nah, kemudian yang keenam, wa ayyam saha wajahu wa yaddahi bidorbatin. Kita melakukan tayamum yaitu dengan cara mengambil 2 kali pukulan tanah, 2 kali pengambilan tanah, di mana satu untuk dorbah pertama adalah untuk mengusap wajah, dan pengambilan tanah yang kedua adalah untuk mengusap kedua tangan,
Tidak boleh kita mengambil tanah kemudian diusapkan ke wajah, setelah diusapkan ke wajah kemudian kita usapkan lagi ke tangan, itu tidak boleh. Ya, artinya tidak sah tayamumnya. Jadi kita ngambil dulu untuk satu usapan, nawaitu tayammum al-istibahati sholatil mafruḍah lillahi ta'ala, kemudian kita usapkan, ya. Nah, setelah diyakini bahwa usapannya itu sudah sempurna, nah kemudian kita keprukan, kita buang sisa-sisa tanah dan kita ngambil lagi supaya kita bisa melakukan mengusap wajah itu dengan cara tathlis ataupun melakukannya dengan 3 kali ya. Nah, untuk mengusap tangan kita ngambil lagi, tidak boleh yang sebelumnya sudah diusapkan ke wajah kemudian kita usapkan lagi ke tangan, itu tidak boleh, ya. Wasabi'u, dan yang ketujuh, ayuzilan najasa awalan, yaitu si mutayamim atau orang yang bertayamum terlebih dahulu menghilangkan najis sebelum dia melakukan tayamum. Yang dimaksud najis di sini adalah najis yang tidak dimaafkan dan najis tersebut terdapat di dalam badannya, an badani, terdapat di dalam badannya atau maksudnya terdapat di badannya, ya, baik itu di dalam parji ataupun di selain parji. La an thawbihi wa makanihi, bukan najis yang terdapat di baju atau di tempat orang tersebut, ya. Nah, kita minum dulu. Nah, seperti itu ya. Ada keterangan daripada Imam Asy-Syarqawi, "Falau tayammama qabla izalati najasah lam yasihha tayammumuhu 'alal mu'tamad bil madhab." Menurut Al-Imam Asy-Syarqawi, apabila orang bertayamum qabla izalati najasah, sebelum menghilangkan najis, lam yasihha tayammumuhu 'alal mu'tamad, tayamumnya dianggap tidak sah menurut kaul mu'tamad bil madhab, di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, wa jaro alaihi ar-Ramli, dan pendapat ini dipegang oleh Imam ar-Ramli. Tapi menurut Muqabil Ashah, yasihu, dikatakan sah orang melakukan tayamum walaupun sebelumnya tidak menghilangkan najis terlebih dahulu, itu hukumnya sah menurut Muqabil Ashah. Di antaranya yaitu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sehingga apabila ada orang yang meninggal kemudian di dalam kulpahnya ataupun di bawah kulpahnya itu terdapat najis, kalau menurut Imam Ar-Ramli yudfanu bila sholatin alaih, langsung saja dikuburkan tanpa harus disolatkan. Karena kalaupun pada saat dimandikan kemudian yang ada di bawah kulpah itu diganti dengan tayamum, maka ini tidak sah, dikarenakan tayamumnya itu tidak terlebih dahulu menghilangkan najis. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, yusalla alaih, solatkan saja, dan untuk sebagai pengganti matah tal kulpah yang tidak dibasuh dengan air, maka boleh diganti dengan tayamum menurut Imam Ibnu Hajar. Yang kedelapan, wa ayyajtahida fil qiblat qablahu, sebelum melakukan tayamum mestinya harus berijtihad terlebih dahulu untuk mengetahui arah kiblat. Sehingga menurut Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Minhajul Qawim, Al-Minhajul Qawim, falau tayammama qabla al-ijtihad fiha lam yasihha 'alal aujah. Apabila ada orang melakukan tayamum sebelum berijtihad untuk mengetahui arah kiblat itu di mana, lam yasihha 'alal aujah, maka tayamumnya itu dianggap tidak sah. Tapi pendapat Imam Ibnu Hajar itu dibantah oleh Imam Asy-Syarqawi. Bahkan Imam Asy-Syarqawi mengatakan hada dhaifun, ini adalah pendapat yang dhaif. Menurut Imam Asy-Syarqawi, fayasihu at-tayammumu ba'da dukhulil waqti walau qablal ijtihad bil qiblat. Boleh orang melakukan tayamum ya setelah masuk waktu sholat, walaupun itu dilakukan sebelum ijtihad untuk mengetahui arah kiblat. Dan yang kesembilan, wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Sehingga apabila
tayamum itu dilakukan sebelum masuk waktu sholat, maka tayamumnya dianggap tidak sah. Alasannya kenapa? Li'anna tayamuma toharatu daruratin wala darurata qabla dukhuli. Tayamum ini disebut sebagai toharoh ataupun bersuci dalam keadaan darurah. Sementara wala darurata qabla dukhuli, tidak ada darurah sebelum masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, yang ke-10, ayatayammama likulli fardin. Orang bertayamum itu untuk setiap fardu ain, satu kali tayamum. Semisal duhur, mau sholat duhur, berarti kita tayamum. Nanti pada saat masuk waktu asar, ia tayamum lagi. Jadi tidak boleh satu tayamum untuk dua keparduan. Yang dimaksud fardu di sini adalah fardu ain, duhur dan asar, maghrib dan isya dan seterusnya. Tapi kalau untuk sholat-sholat sunat, itu boleh mengikut ke yang fardu. Kita sholat duhur dengan satu kali tayamum, maka sebelum dan setelah duhur itu kan ada sholat sunnah, sholat sunat qabliyah ataupun sholat sunat ba'diyah. Maka yang sholat sunat qabliyah dan ba'diyah itu tidak harus kita melakukan tayamum, cukup dengan tayamum yang untuk sholat mafruḍah tadi. Begitu kira-kira. Begitupun sholat jenazah. Untuk sholat jenazah juga boleh mengikut ke yang fardu ain. Ya. Nah, ini untuk sholat Jum'ah. Jadi Jum'ah ini, apabila seseorang melakukan Jum'ah dan khutbah dua dengan satu kali tayamum, itu dianggap tidak sah. Ya. Jadi ketika mau sholat, mau khutbah, dia bertayamum, si khotib ini bertayamum pada saat mau melakukan sholat Jum'ahnya, ia tayamum lagi. Tidak boleh sholat Jum'ah dengan khutbaten itu dengan satu kali tayamum. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab.